kalau ngomong prestasi nih, gue yang jelas waktu gue kecil itu dulu gue nggak pernah kalah men lawan Anthony Ginting ya, Jonathan Christie gitu gue nggak pernah kalah. Emang bisa lu gabungin Jelas fundamental bisa. dengan teknikal? Jadi gini, simpelnya Orang yang baru tahu PBV, baru tahu PER, tiba-tiba udah teriak-teriak tuh kayaknya ya bacot aja lah itu. baca. Influencer zaman sekarang gitu semua emang. Lu pernah nggak sih ketemu saham yang PER-nya tinggi, PBV-nya tinggi, tapi naik terus? Stokastik itu cuma bisa dipakai waktu tren konsolidasi. Ketika lu uptrend atau ketika sahamnya lagi downtrend, lu pakai stokastik percuma. Porto yang dipamerin itu pas market lagi bullish. Lu mau beli saham apa aja pasti untung, bener. Itu nggak ada yang bisa lu banggain. Ya. Lu akan jadi dewa ketika lu bisa nebak saham ini besok naik atau enggak, gitu aja sih. Kayak Raffi Ahmad maksud lu. Liu U Se San Ol I. Dennis Christopher Jordan, mantap bro. Ya bro, Gila lu. Lu pulang kerja bro kesini bro. pulang kerja gua. Ya bro, Ya, nama lu Dennis Christopher Jordan ya? Gua tebak lu kelahiran tahun 92 sampai 95 kali ya. gua 95 gua. Bokap lu penggemar NBA bukan? Enggak sih. Kebetulan aja. Lu kenapa harus Jordan sih belakangnya? Ya gua nggak tahu ya. Hah? Mana saya tahu. Kok tanya saya? Lu angkatan berapa sih bro? Kuliah gua masuk 2012. Oh lu angkatan 2012. Lahir tahun 95 ya? 95. Lu dulu kuliah ambil apa bro? Kuliah gua akuntansi. Ini kampus gua dekat sini, Bro. Di mana? Di Trisakti. Trisakti. S1 gua, ya, S1. Trisakti. S2 gua di Untar ya, sebelahnya. Oh lu S2 ya? Iya. Gua Agustus 2017 ngambil S2. Ngambil apa itu? Manajemen gua S2. Sekarang kerjaan lu analis. Kerjaan gua anali. Itulah. Nggak jauh-jauh dari keuangan lah hidup gua. Emang dulu cita-cita lu apa sih bro? Cita-cita gua. Cita-cita gua waktu gua kecil nih ya, berarti ya ngomongin deh. Gua pengennya jadi insinyur. Insinyur? Iya. Lu ngerti nggak dulu insinyur itu apa? Nggak tahu. Gue nggak tahu waktu kecil apa insinyur. Gue taunya kan IR Soekarno kan. Gue taunya gitu insinyur. Pokoknya keren aja. Cuma yang gue tahu tuh waktu kecil ya. Ya kalau orang jago-jago gambar tuh katanya disuruh jadi insinyur. Gue waktu kecil katanya hobi gambar gue. Jago gambar apa insinyur bangsat? Oh kan insinyur itu kan teknik sipil kan. Oh iya dulu insinyur dikaitin sama sipil ya? Iya dulu namanya insinyur. Cuma sekarang udah jadi sarjana teknik. Obsesi lu dulu sebenarnya jadi apa? Gue jadi atlet bulu tangkis men. Jago main bulu tangkis lo ya? Iya, gue dulu SMP akhir tuh gue mulai rajin latihan ya. Sebenarnya SD gue latihan, cuma gue nggak terlalu fokus gimana. Gue ikut klub juga sih. Baru mulai bener-bener fokus itu waktu SMP akhir-akhir. Gue ikut di klub, wah itu pokoknya gue tiap hari latihan lah. Pulang sekolah, lapangan bulu tangkis sudah sampai malam. Lu ikut kompetisi-kompetisi gitu? Sirkuit nasional gitu gue ikut. Terus ya yang paling sering ya, kalau paling sering tuh kejurcap lah. Kejurcap tuh cabang, jadi cabang Jakarta Barat gitu. Itu gue selalu ikut. Prestasi apa yang pernah lu capai? Gue ya, kalau ngomong prestasi nih, gue yang jelas waktu gue kecil itu dulu gue nggak pernah kalah men lawan Anthony Ginting ya. Oh ya? Iya. Itu seangkatan lo ya? Nggak pernah kalah, iya seangkatan. Jonathan Christie gitu gue nggak pernah kalah. Soalnya kan mereka masuk final terus nih. Ya gue paling menang sekali 2 kali udah kalah. Paling mentok 8 besar, gue nggak pernah masuk final. Jadi gue nggak pernah kalah lawan mereka. Anjing lu bangsat. Jadi gue nggak pernah kalah men. Nah sekarang nih, lu kuliah 4 tahun di akuntansi. Apa yang ngebuat lu jadi nyemplung di dunia pasar modal? Ini pertama kali gue tahu ada satu mata kuliah namanya PUPM. Zaman gue kuliah nih. Itu semester 5 lah. Gue ketemu satu dosen namanya Pak Franky. Gue masih ingat banget Pak Franky. Iya, itu broker di Philips Sekuritas. Di situ dia ngajarin tuh apa ya? Menurut gue yang praktikal banget gitu loh. Oh, cara beli saham gini. Gitu. Saham tuh ini, dia ngajar nggak pernah pakai buku. Oh. Dia ngajar nggak pernah pakai buku, jadi kayak cuma apa yang dia kerjain selama ini, dia jelasin, dia tulis di papan, dia bikin presentasi, Oke. dia jelasin ke kita. Dan waktu itu dosen itu tuh terkenal galak banget. Jadi banyak banget teman-teman gue yang nggak lulus sama dia gitu. Jadi ketika gue dapet nih dosen, baiknya bilang, wah hati-hati lu, dapet nilainya C ntar nggak.
nilai dia bisa nggak lulus lu, gue nggak lulus kemana sama dia, banyak banget yang kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa di mata kuliah itu ya gue enjoy aja. Iya. Dan bener ya, ketika gue belajar, gue makin tertarik sama ilmu yang diajarin ya. Dan gue ngelihat, oh ini sebenarnya ada value-nya yang bisa gue ambil dari pelajaran ini gitu. Nggak kayak pelajaran yang lain gitu. Kan kita kan selama ini kuliah tuh belajar kayak teori-teori doang ya. Tapi di sini gue menemukan titik, oh lu bisa cari duit di sini. Bahkan setelah gue kelar mata kuliah itu, ya gue tetap cari informasi tuh, cari duit dari saham kayak gimana. Zaman dulu sih YouTube belum seramai sekarang ya. Oke. Buku-buku juga mungkin belum banyak gitu. Bro, balik nih sekarang. Lu berarti bisa nyemplung di sekuritas. Lu posisi lu pertama dulu apa? Gua masuk ke Mirai Asset waktu pertama kali kerja. Posisi lu apa dulu? Gue jadi sales. Jadi kerjaan gua tuh apa ya? Bisa dibilang ya apa ya? Masih sampah lah kerjaan gua. Masih kayak ya lu cuma ngelayanin nasabah dateng gitu. Menjelasin ke dia, lu kalau mau transaksi saham gini. Kerjaan gua kurang lebih gitu. Ilmu lu kepake waktu itu? Apa ya? Gua nggak pakai ilmu sebenarnya. Itu kayak cuma hal-hal yang gua lakukan setiap hari ketika gua belajar main saham. Jadi gue sebelum kerja kan udah belajar main saham dulu tuh. Gue waktu itu kebetulan pakai aplikasinya Mirai juga. Oke. Jadi ketika gue ngejelasin nasabah, ya itu kayak hal-hal yang udah pernah gue lakuin sebelumnya aja gitu. Oke. Nah, tadi kan lu bilang lu jadi sales kan? Nah, berarti kan lu sedikit banyak harus tahu dong. Ibaratnya apa ya? Lu kan harus belajar untuk menjelaskan ke nasabah kan? Yeah. Cara-caranya gimana, apalagi yang maksudnya yang kayak analisa gitu. Iya, apalagi yang pengen tahu banget nih misalnya nasabahnya gitu. Iya, itu gue belajar itu waktu gue kuliah semester 7. Jadi tadi kan gue udah cerita ketika gue semester 5, gue mulai suka sama pasar modal gitu ya. Waktu gue semester 7 itu gue ambil salah satu sertifikat. Sertifikat analisa saham. Jadi namanya Registered Securities Analyst. Oke. Di mana tuh, Bro? Itu gue ambil sebenarnya waktu itu yang ngadain kampus gue, tapi penyelenggara itu dari LSPPM. LSPPM. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Yang ngadain di kampus gue. Ya, karena kebetulan di kampus gue ambil aja gitu. Oke, itu setara apa sih? Kalau secara konsep ya, kalau kita ngomongin konsep nih mungkin kayak CFA, tapi ini versi lokal. Oke. CFA-nya lokal ya? Iya. Oke, lu dapat sertifikat itu, pada akhirnya lu ngelamar di Mirai, lu keterima, dan lu posisi jadi sales. Jadi sales. Berapa tahun? Gue di Mirai 1,5 tahunan lah. Lu cuman gitu-gitu aja tiap hari ya? Paling kalau di luar itu ya, gue bukan sombong deh, tapi kemampuan gue dasar rata. Oke. Jadi kalau misalkan dari kantor cabang mau ngadain seminar atau apa, pasti nyuruh gue. Titik balik apa yang membuat lu bisa menjadi research kayak sekarang? Jadi, lu kan research analis kan sekarang kan? Karena gue benci sama Mirai. Bener. Kenapa, Bro? Di satu sisi gue merasa gue paling jago di antara yang lain. Iyalah, orang kalau seminar apa yang disuruh maju gue terus kan. Ya kan? Gue satu titik gue pengen jadi analis. Oke. Ada satu titik gue pengen jadi analis dan gue ngajuin juga gitu ke kantor pusatnya Mirai sama ke kepala cabang gue waktu itu. Tapi gue nggak ngerti gimana ya, maksudnya politiknya di belakang gimana lah, entah si kepala cabangnya yang nggak ngizinin gitu, entah dari yang kantor pusatnya PHP gitu ya. Gue nggak tahu lah dalamnya gimana ya. Sampai akhirnya gue nggak bisa pindah divisi, men. Oh gitu? Iya, gue nggak bisa pindah divisi. Mentok dong lo di situ. Iya, maksud gue ngapain? Masa gue mau sampai berapa tahun lagi gue kayak begini gitu. Oke. Terus? Masa gue cuma tiap hari ngajarin nasabah, gitu. Paling mentok bawain seminar, ngapain? Ya. Oke. Akhirnya itu membuat lu untuk keluar dari Mirai dan melamar di posisi analis. Iya. Kenapa lu bisa diterima sebagai analis waktu itu? Menurut gue ya karena gue paling jago di antara yang lain ya. Ya bener. Jadi gue belajar tuh bukan cuma belajar yang kayak... Lu paling jago kan di antara Mirai kan. Tapi ketika lu ngelamar kerja kan, background lu apa nih? Oh, gue dulu sales. Sales kok mau jadi analis? Gitu. Iya, karena... Gimana lu meyakinkan mereka kalau lu tuh seorang analis gitu loh? Ya gue punya apa ya? Punya standar gitu loh, maksudnya. Gue kalau analisa juga analisa gue tuh nggak yang kaleng-kaleng lah, bisa gue bilang gitu.
Maksudnya bener-bener ngitung gitu loh. Bener-bener kalau yang teknikal tuh bener-bener yang sesuai konsepnya teknikal kayak gimana gitu. Lu juga sering dipanggil TV-TV kan untuk ini. Nah, kenapa men? Kenapa harus lu? Apa yang membuat lu dipanggil? Kenapa mereka harus dengerin omongan lu? Kenapa gue dipanggil? Gue nggak tahu sih, jujur aja ya. Gue awal dipanggil juga, gue nggak tahu tuh orang dapat kontak gue dari mana, berita satu ya. Ya cuma kayak sekedar nawarin, Pak, mau nggak isi? Oh, gue ingat kalau nggak salah dulu dia emang baru bikin acara itu. Oke. Ya, dan gue emang kan di kantor ya. Gue in charge sebagai analis yang kerjain analisa daily. Oke. Jadi ya mungkin nomor gue kesebarnya dari situ gitu. Oke. Tiap hari kan gue selalu kirim email gitu. Prediksi ESG hari ini gimana, terus analis saham yang menarik apa aja. Ya. Oke. Jadi gue rasa di situ ya orang berita saham dapat kontak gue, terus ya coba manggil gue gitu. Dan ya setelah manggil gue pertama kali itu ya berapa minggu kemudian dia panggil lagi. Gitu. Dan dia juga punya YouTube channel ya. Nanti kita bahas YouTube-nya di terakhir. Pokoknya lu harus subscribe lah pokoknya. Oke, sekarang gini bro. Gue mau nanya-nanya lu nih masalah analisa yang lu gunain. Dalam lu ngebuat report sehingga lu bisa merekomendasikan saham ini beli atau jangan gitu loh. Nah, emang ada berapa metode analisa yang lu gunain biasanya? Oke, simpel sih sebenarnya ya. Ini umum sih. Ada dua. Gak apa-apa. Basicnya tuh technical fundamental. Technical itu apa bro? Technical itu ya yang lu cuma sekedar ngeliatin chart ya. Lu ngeliatin chart ada garis-garis kayak ulet-ulet gitu ya. Di satu titik lu lihat, oh ini potensi naik. Kurang lebih technical gitu. Kalau fundamental, konsepnya adalah lu beli perusahaan. Ya. Lu beli saham kan sama dengan beli perusahaan. Perusahaan lu harus tahu. Itu perusahaan bisnisnya apa. Ini perusahaannya menguntungkan atau enggak. Jadi lu harus lihat laporan keuangan. Fundamental tuh konsepnya gitu. Nah lu sendiri lebih biasa ngegunain analisa apa bro? Ini kalau ngomongin analisa ya. Sebenarnya di luar sana tuh banyak perdebatan gitu ya. Ada yang lebih pro ke fundamental, ada yang lebih pro ke technical. Tapi gue nggak pro mana-mana bro. Kenapa? Karena menurut gue dua-duanya kepake dan lebih bagus kalau digabung. Emang bisa lu gabungin fundamental dengan technical? Jadi gini, simpelnya lu kalau mau beli saham pasti ada saham yang lu pantau dulu dong, apa? Ya nggak? Lu dapetin list saham yang bisa lu pantau, itu gue pakai fundamental. Contoh, gue tahu, oh nih perusahaan ini bisnisnya bagus nih. Tiap tahun dia selalu laba, terus selalu bertumbuh ya. Pendapatannya laba bersihnya itu selalu naik 20% tiap tahun. Gue masukin watchlist. Fundamentalnya bagus kan? Tapi ketika gue mau beli dia, gue lihat dulu teknikalnya. Oh nih teknikal masih downtrend, ngapain gue beli? Ntar aja. Tapi fundamental bagus sih. Jadi gue tungguin nanti, pas turun gue beli gitu. Oke, berarti fundamental adalah lapisan pertama ya, layer pertama untuk lu memilih saham. Lu nggak pernah gitu, nggak pernah teknikal di atas fundamental tuh nggak pernah? Kalau mau teknikal di atas fundamental, itu lu cuma bisa buat scalping. Jadi lu main yang kayak main forex, futures gitu. Yang lu beli sekarang nih ya, misalkan ada berita saham A dapat izin bank digital gitu ya. Contoh nih, sama dapat izin bank digital, naik. Ya kalau emang dia naik, teknikalnya menunjukkan indikator bisa naik, beli aja gitu. Karena lu kalau mau cek keuangan lagi kan udah nggak sempet. Keburu dia air atas, itu lu beli aja dulu gitu. Berarti lu nggak perlu lihat fundamental lagi dong kalau kayak begitu? Sebenarnya iya, cuma masalahnya apa? Ketika dia dibanting kan, kalau lu nggak tahu keuangannya gimana, nyangkut dong lu. Masa lu invest di saham yang fundamental jelek kan? Iya sih benar. Jadi technical itu cuma bisa buat trading jangka pendek. Kalau gua simpulin dari pernyataan lo nih, yang paling benar itu yang pernyataan lo yang pertama mungkin ya. Lo analisa fundamental dulu, abis itu lo lihat teknikalnya gimana. Itu cara investasi yang menurut gua bener-bener aman. Ya, ya lu bisa untung gede, tapi resiko lu rendah banget gitu. Kalau lu mau untung gede resiko tinggi, lu pakai yang full technical. Nggak lihat fundamental nggak apa-apa, tapi lu hati-hati aja gitu. Dan harus scalping kan, itu kan harus ibaratnya lu harus pantau terus, lu harus lihat terus, takut sewaktu-waktu dia turun gitu, dia nggak balik lagi gitu kan. Dan gue nggak bisa yang tipe kayak gitu. Mungkin beberapa orang ada yang bisa gitu, tapi gue nggak suka aja tipe kayak gitu. Oke. Dan bahaya buat investor sih kalau menurut gue. Jadi gue, apalagi gue rekomendasiin buat investor kan. Jadi gue cari yang aman-aman lah. Tapi seperti yang gue pernah bahas bro, orang tuh pada akhirnya tetap nyari yang saham bergerak loh, bukan dia jarang banget ngelihat technical, fundamental yang dia lihat bergerak. Ada orang yang pengen cari uang cepet gitu, yang main copet-copet.
ya mau nggak mau dia harus pakai fundamental. Tapi ada orang ya, banyak lah di luar sana. Cuma mungkin emang jarang ya. Dia tuh momennya tuh yang aman-aman aja gitu. Yang invest duitnya aman, disimpan di situ bertahun-tahun, terus nanti bisa dapat dividen gitu. Itu ada bro. Jadi orang-orang kayak gitu kan lu nggak bisa pakai technical dong. Nggak bisa. Technical gimana cara lu tahu ini perusahaan bagi dividen gitu? Iya. Nah, itu loh. Maksud gue di situ. Jadi ada sisi di mana lu yang cuma mau trading cepet aja gitu. Ada sisi di mana lu mau masukin duit yang bisa lu simpen lama di situ nanti dapat dividen gitu. Oke. Tapi gini loh, balik lagi. Lu ketika lu cari perusahaan yang bagi dividen, lu udah lihat dulu kan pakai fundamental. Tapi kan pas lu mau beli pertama si saham itu, lu tetap harus pakai technical. Misal BRI, nih BRI fundamental bagus kan, semua orang tahu tiap tahun bagi dividen. Iya. Tapi dia lagi turun, lagi downtrend gitu. Oke. Lu tunggu technicalnya bagus dulu. Oh ini kayaknya turunnya udah mentok nih, baru lu beli gitu. Lu bisa contohin nggak kira-kira secara simpel supaya orang bisa ngerti nih, gimana cara kita bisa analisa fundamental? Yang simpel aja. Fundamental apa aja yang perlu indikator-indikator yang perlu diperhatiin? Oke, gini. Sebenarnya nih, ini konsep ya. Konsepnya dulu. Kita namanya pilih saham itu sama lah kayak kita misalkan mau beli HP, mau beli apa. Lu mesti ada pembandingnya, ya kan? Oke. Lu misalkan mau beli Galaxy S20 sama lu harus ada pembandingnya dong. Lu bandingin misalkan sama iPhone gitu. iPhone 12 gitu. Ada pembandingnya. Jadi misalkan kalau di saham nih ya, pembandingnya misalkan lu bandingin BBCA atau BBRI gitu. Nah, lu lihat di situ. Oh, ini sama-sama bank nih. Pembandingnya tuh harus yang sama ya. Jadi kalau misalkan lu mau beli HP ya bandingin sama HP gitu. Lu mau beli mobil bandingin sama mobil gitu. Nah, ini di sini contoh. Lu bandingin bank BCA sama bank BRI. Lu lihat tuh asetnya gedean mana. Secara sederhana yang perlu dilihat apa aja? Secara sederhana ya. Ini sebenarnya beda-beda. Tapi gua ambil contoh di sini bank ya. Yeah. Bank itu paling ngaruh itu PBV. PBV. Kenapa PBV? PBV itu karena bank itu kan sebenarnya isinya duit semua gitu. Ya. PBV itu adalah ketika lu semua aset lu dijual, terus lu bayar utang-utang, itu jadinya ekuitas. Ekuitasnya dibagi per saham. Nanti ada yang namanya book value. Yeah. Book value itu nanti dibandingkan dengan harga saham sekarang. Jadi intinya PBV ini semakin kecil angkanya, semakin bagus gitu, semakin mendekati nilai aslinya dia gitu. Jadi di sini lu cari yang PBV-nya lebih rendah ya, antara dua bank itu, simpelnya gitu. Buat yang belum tahu PBV itu perbandingan price dengan book value ya. Yes. Kalau ada yang mau tahu, subscribe YouTube sekarang. Dennis Christopher, tolong dimasukin ya. Tolong linknya dimasukin di bawah. Oh, gue masukin bro, tenang aja bro. Ya, balik lagi nih. Berarti PBV ya, kalau bank ya. Kenapa lu bilang beda-beda, bro? Kenapa lu bilang tiap perusahaan beda-beda? Beda-beda. Kenapa bank harus pakai PBV? Yang pakai PER apa? Yang pakai PER tuh perusahaan bisnis yang lain rata-rata perusahaan dagang lah. Perusahaan dagang yang ada produknya dijualan itu pakai PER. Perusahaan dagang ya? Karena gini loh, bank itu kan bisnisnya beda ya. Lu minjemin duit kan. Minjemin duit ntar jadi ada marginnya, selisih dari bunga lu dipinjemin orang sama bunga lu minjemin orang. Itu namanya net interest margin. Itu juga tiap perusahaan beda-beda tuh, tiap bank. BRI bisa beda, BCA bisa beda. Itu bisa jadi pembanding juga yang kedua setelah PBV gitu. Kalau PER buat yang dagang. Perusahaan dagang. Buat yang belum tahu PER itu price earning ratio. Subscribe YouTube saya kalau mau tahu. Harga saham berbanding laba per saham. Iya. Ya, harga saham dibandingkan dengan laba per saham. Lu belajar sama Dennis aja lah. Gue cuma nanya yang simpel-simpel aja buat lo ngerti. Sekarang gini. Tadi fundamental. Pakai PBV atau pakai PER ya? Simpelnya gitu ya? Iya. Simpelnya doang. Itu secara simpel ya. Tapi padahal ilmunya masih banyak ya? Banyak. Makanya kalau orang yang baru tahu PBV, baru tahu PER, tiba-tiba udah teriak-teriak tuh kayaknya... Ya, bacot aja lah itu. Bacot. Influencer zaman sekarang gitu semua emang. Enggak, karena emang yang gue tahu emang ilmunya mahal bro. Maksud gue, lu belajarnya juga harus lama. Lu pernah gak sih ketemu saham yang PER-nya tinggi, PBV-nya tinggi, tapi naik terus? Itu ada hal-hal lain yang perlu dilihat. Jadi gak cuma itu doang. Iya. Makanya lu butuh analis, lu butuh seorang analis gitu. Sekarang kalau teknikal gimana? Teknikal ya. Teknikal itu simpelnya gini. Lu ada satu teori yang namanya Dow teori. Kalau baca di bukunya ya.
itu ada 3 poin. Intinya itu pertama market itu selalu dipengaruhi sentimen. Jadi tiap ada sentimen bergerak. Makanya mempengaruhi harga saham bergerak. Yang kedua itu price move in trend. Jadi harga itu bergerak pasti ada trennya. Entah itu downtrend, konsolidasi, uptrend ya. Terus yang ketiga itu ada history repeat itself. Jadi saham itu bergerak bisa polanya tuh bisa sama gitu ya. Dari tahun ke tahun tuh ada pola-pola yang sama sehingga itu nanti bisa jadi indikator untuk kita prediksi si saham ini kalau polanya begini itu kecenderungannya bisa naik atau bisa turun. Oke. Ini 3 unsur dasarnya dari Do teori technical analysis. Pertama itu dari sentimen, kedua dari trennya si saham sendiri, ketiga itu dia membentuk suatu pola-pola yang bisa bikin kita prediksi. Oke. Analisa teknikal apa yang paling gampang digunain buat orang? Kalau mau gampang ya, simple itu lu nggak usah pakai indikator apa-apa, cukup pakai price chart, harganya doang, sama volume doang. Oke. Ini dasarnya banget ya. Ketika price chartnya naik, volume naik, di situ ada tren. Oke. Jadi pokoknya patokannya di volume nih. Volume naik itu trennya. Terus lo lihat candlestick ya. Candlestick naik. Oh ini bullish. Uptrend. Oke. Di hari itu ya. Jadi itu ada potensi besok-besoknya bisa melanjutkan kayak gitu. Karena apa? Volume tinggi. Tapi ketika lo misalkan naik volume rendah. Volume rendah itu tidak mencerminkan kondisi market yang sesungguhnya. Jadi itu naiknya bisa bohongan gitu. Iya benar. Karena mungkin dia bisa naik karena orang nggak main kali ya. Iya, orang nggak banyak yang di situ. Jadi nggak mencerminkan market secara keseluruhan gitu. Ketika dia volumenya rendah. Banyak yang salah mengartikan di situ. Gitu. Jadi, oh ini saham bisa naik nih, tapi dia nggak lihat volumenya. Padahal ini ilmu dasar banget gitu ya. Dan bahkan gue rasa banyak di luar sana yang udah lama main saham juga nggak tahu gitu. Kalau di technical kan itu ada yang namanya support, ada yang namanya resistance ya. Support resistance. Yes. Di mana support itu kalau grafiknya turun sampai tahap mana dia yang akan disupport. Oke. Gitu. Nah maksud gue gini, ketika dia sudah mencapai nilai support, indikator apa yang lu gunain untuk dia bisa memutuskan gue beli atau enggak nih saham ini. Begitu juga dengan resistance ya. Indikator apa yang dia pakai sehingga dia bisa mutusin ini saham gue jual atau enggak. Kalau kita ngomongin pengambilan keputusan kayak gitu, kita balik lagi. Tadi Do teori kan ada 3 poin. Iya. Di sini harus pakai poin yang kedua dulu nih. Namanya price move in trend. Satu, dari time frame lu itu, lu harus tahu dulu itu trennya apa. Entah itu bullish kah, entah itu sideways, entah itu lagi bearish, lu harus tahu dulu. Gitu. Jadi ketika lu tahu ini saham misalkan lagi bearish gitu ya, lu mau beli, dia naik bentar, itu pasti ntar lama-lama turun lagi. Karena bearish ya. Tapi ketika lu lagi bullish, pas dia lagi naik, lu mau beli naik, tapi besoknya dia turun, itu bisa naik lagi ntar. Naiknya lebih tinggi lagi, higher high terus. Berarti pertama lu harus lihat trennya dulu. Oke, sekarang kalau trennya itu, kita ngomong support ya, trennya itu turun, berarti kita jangan beli ya? Jangan beli sebenarnya. Jangan beli. Oke, tapi sebenarnya itu juga bisa dibikin. Kalau mau bikin support resisten bisa, tapi garisnya akan turun gitu loh. Percuma. Oh gitu? Iya, kalau trennya lagi naik, lu bikin support resisten, garisnya akan naik sendirinya gitu. Kecuali konsolidasi. Ya, satu kita ngomongin itu kan trennya di situ-situ aja kan, naik turun di situ aja ada range-nya. Ini misalkan support resisten kayak begini, ya. Itu lebih gampang. Cara simpelnya gimana? Ada 2 titik yang sama, di bagian atas ya, yang nggak bisa ditembus. Lu tinggal tarik garis, jadi resisten. Nah supportnya itu 2 titik di bawah di mana nggak bisa tembus. Lu tarik garis, jadi support. Oh gila loh ini. Dia belum ngomongin masalah indikator-indikator loh ini, baru simpel banget ya. Iya makanya. Makanya kalau ada influencer saham gitu ya, ngomongin indikator itu, ya itu bullshit lah gitu. Maksudnya dia baru kenal indikator gitu ya. Serius men gue. Padahal indikator ini, itu tuh kalau lu mau ngebongkar rumusnya, itu asalnya dari price sama volume. Betul. Price sama volume dibikin rumus-rumus segala macam, baru jadi indikator. Iya. Jadi banyak indikator-indikator yang menurut gua
bisa misleading gitu. Kalau lu nggak lihat price sama volume-nya dulu, ya, yang agak ribet-ribet tuh yang kayak stokastik, MACD, ya. Ada orang yang rata-rata lihat stokastik MACD dulu baru lihat harganya, itu udah salah. Oh gitu ya. Udah salah. Stokastik itu gue sekedar kasih info ya. Stokastik itu cuma bisa dipakai waktu tren konsolidasi. Ketika lu uptrend atau ketika sahamnya lagi downtrend, lu pakai stokastik percuma. Dia mau overbought terus juga tetap aja dia bisa break atas terus gitu. Begitupun waktu dia lagi bearish, lu bisa oversold terus stokastik ya, tapi turun terus aja. Berarti lu orang yang termasuk kesel juga ya ketika influencer itu bermunculan gitu. Ilmu lu jadi nggak berharga, men? Bukan gak berharga sih. Kalau menurut gue sih berharga aja bagi gue ya. Cuma yang gue sayangkan adalah banyak orang-orang yang mau belajar tapi malah jadinya sesat gitu. Betul. Kalau free masih mending lah. Malah bahkan influencer itu kan banyak yang bikin seminar berbayar tapi ilmunya yang dasarnya nggak bener gitu. Iya, makanya sekarang orang kalau gue lihat emang cari gampang jadi modelnya pom aja gitu. Biasa sih orang ya kalau gue lihat asal good looking ya, bacotnya bagus ya. Iya benar, karena orang nyari yang bacotnya bagus. Iya. Ya kalau bacotnya nggak bagus ya, biarpun ilmunya bagus, biasanya nggak terlalu dilihat. Iya. Tapi ya balik lagi bro, orang main saham ngarepinnya cuan. Iya. Kalau misalnya orang itu bisa bikin dia cuan, ya orang itu akan dipuja-puja sama dia. Satu sisi ya, tapi menurut gue gini loh. Kalau lu perhatiin ya, influencer itu baru banyak waktu kita tahun lalu kan habis COVID. Habis COVID itu kan saham naik banyak. Itu baru bermunculan influencer gitu. Jadi maksud gua, ya lu gini, lu jadi influencer cuma modal. Oh kemarin gua untung banyak nih. Di saat market lagi bullish gitu. Iya. Market bullish tuh mau beli apanya pasti untung. Betul. Gitu. Makanya. Itu bisa jadi jaminan. Oh, lu lagi kondisi bullish begini, bullishnya lagi kuat banget IHSG. Lu beli sama apa aja pasti untung gitu. Iya. Jadi gak usah lu pamerin. Makanya ya pengalaman gue ya, teman-teman gue juga banyak yang so tahu bro. Maksud gue, kita kan modal kita ya kayak lu 5 tahun ya. Iya. Bro, gue hampir 17 tahun di pasar modal bro. Emang gue tidak terlalu paham Ya, ilmu mungkin teknikal. gak terlalu ngedalami lah ya. Iya, gue nggak terlalu ngedalamin. Tapi yang namanya pengalaman itu nggak bisa dibeli bro. Bener. Pengalaman nggak bisa dibeli. Makanya ketika apa ya? Gue kesel gini loh. Gue mau cerita dikit ya. Aduh, takutnya waktunya habis nih. Nggak. Gue mau cerita dikit. Ada teman gue ya. Ada teman gue tuh Oktober, November, Desember sampai Februari itu kan saham naik terus kan. Ya bener. Teman gue nyimpen saham. Saham dia kan naik 10%, 20%, 30%. Sebagai orang yang pengalaman, saran lo apa? Jual kan? Ya. Bener nggak? Alasan lo suruh jual apa? Kalau gue, dasar gue adalah lu sudah cuan. That's it. Lu udah cuan 30%, itu gede loh. Ya nggak salah sih. Nggak salah kan? Nggak salah. Tapi masalahnya market bullish kan? Naik terus, dia jual. Marah sama gue. Bilang gue so tau lah apa segala, nggak ada ilmunya. Maksud gue gini loh. Ya emang gue berada di waktu yang salah pada saat gue saranin jual gitu. Tapi apa ya, kadang-kadang orang-orang yang baru itu dia nggak sadar gitu loh. Dia belum ngelihat market secara tahunan. Iya. Gue udah ngerasain bro di saat Dow Jones jatuh. Gue paham banget sih. 2008 gue ngerasain. Tahun berapa lagi tuh yang sempat jatuh tuh? Sempat jatuh 2015 jatuh kan? Jatuh. Gue udah ngalamin masalah itu gitu loh. Maksud gue, jadi ya balik lagi, main saham tuh bukan masalah lu harus serakah atau enggak gitu. Tapi ya yang penting lu udah untung, gimana cara lu manage keuangan lu gitu aja. Karena ujung-ujungnya akan sama kok. Itu influencer boomingnya setelah pandemi ya? Iya bener. Ya lu ngerasain gak sih? Kemarin kan kita COVID ya. Sekitar bulan Maret lah. Tapi pas bulan April itu saham udah mulai naik lagi tuh. Nah jadi gue lihat banyak influencer itu ya yang cuma dia bermodalkan, oh gue kemarin abis cuan gitu. Padahal pas itu kan market bullish ya. Market bullish lu mau beli apa aja pasti untung men. Jadi menurut gue itu bukan sesuatu yang bisa lu banggain dan lu jual ke orang-orang seakan-akan lu paling jago gitu di pasar saham. Tapi kayaknya ya influencer itu emang berada di waktu yang tepat sih waktu itu.
berada di waktu yang Kalau waktu gua rasa emang tepat sih, dan ya apa ya, maksudnya mereka punya cara-cara yang cukup menarik untuk jualan lah sebenarnya. Ya. iya. Apalagi masyarakat Indonesia banyak yang masih awam. Gue pas zaman influencer kan gue agak telat tuh. Gue masuknya di sekitar bulan Desember akhir lah. Gue coba-coba follow influencer tuh. Gue ngetes nih. Dia Instastory kan bilang, wah saham ini naik-naik. Gue nanya, blok. Lo tau nggak? Dia jualan apa? Apa? Seminar. Ya, ujung-ujungnya pasti gitu. Iya. Ya, ujung-ujung pasti gitu. Ih bangsat gue bilang. Sekarang ya kayak di Instagram ya. Semua tuh rata-rata ya nawarin kelas, nawarin Iya, cara cepet. Dan modalnya cuma apa men? Pamer Porto. Iya. Padahal porto yang dipamerin itu pas market lagi bullish. Lu mau beli saham apa ya pasti untung, bener. Itu nggak ada yang bisa lu banggain. Ya. Mungkin buat orang-orang yang masih awam ngeliat ini, wah gila nih orang jago banget. Tapi buat kita yang udah bertahun-tahun di pasar saham, ya kita nggak bisa dibohongin lah, ya nggak? Ya, dia cuma modal market lagi bullish doang. Market lagi bullish, lu mau beli apa tutup mata juga pasti untung. Iya. Gitu. Yang rugi nggak lo upload, yang cuan lo upload, Biasanya kampret. gitu emang. Dan ujungnya jual seminar pasti. Ujung-ujungnya jual ludah men, jual seminar. Ah gila deh bener deh. Ya, yang kasihan sebenarnya kalau emang bener-bener ada yang ikut seminar gitu ya. Maksudnya mereka udah bayar gitu. Dan belum tentu menguntungkan juga. Kemarin dia bisa untung nih si influencer. Lu besok market waktu lagi bearish, dia pasti bacot-bacotnya gini. Oh saham kalian turun ya? Kalian tuh pasti manage keuangannya nggak bener gitu. Pasti kayak gitu men. Iya. Iya, tapi gue sih yang kasihan ya orang yang kena gitu loh. Orang yang kena pas ngikutin dia, terus dia nyangkut, sedangkan influencernya udah jual atau apalah. Gue kasihan sih. Iya, gue kasihan sama orang yang pengen bener-bener belajar saham sih sebenarnya. Iya. Gue pernah bahas masalah ini tuh sama Frederick gitu. Oh. Sama Frederick gue pernah bahas. Gue bilang, lu udah belajar capek-capek. Ini kan ilmunya ada gitu loh. Yang lu beli jelas perusahaan. Beda dengan lu main Bitcoin. Boleh lah Bitcoin lu main modal berita doang nggak apa-apa kan? Iya. Iya kan? Modal Twitternya Elon Musk doang. Modal Twitter Elon Musk, model ya beberapa influencer di Instagram gitu. Ya kan? Tapi ini kan ada yang lu beli ada, aset perusahaannya Iya, ada. bener, setuju gue. Iya kan? Objeknya ada. Jadi ya tolong berpikir 2 kali lah kalau cuman buat ngikut-ngikutan gitu. Apalagi lu gunain dana lu keseluruhan. Wah, itu gua kasihan banget sih. Iya. Apalagi sampai Anda ikut seminar bayar berjuta-juta. Ya, mending buat beli saham ya. Ujung-ujungnya lu disalah-salahin doang. Iya. Bener man, ada. Ah, tapi lu bakal jual seminar juga kan ntar? Gue prinsip gue dari awal gue gak mau jual seminar. Makanya gue bikin YouTube. Oh, lu gak mau Iya. jual seminar ya? Suatu saat kalau YouTube gue berkembang ya, subscriber gue udah banyak gitu, misalkan ya, viewer udah banyak. Ya udah biar YouTube yang bayar gue. Lu orang gak usah bayar gue. Prinsip gue gitu. Bagus ini. Minimal lu menggunakan analisa yang benar ya. Iya. Cara analisa, metode analisa yang benar ya. Metode analisa benar, pengalaman ya. Karena ya, influencer banyak yang anak kemarin sore, bro. Iya emang. Kebetulan cuan aja. Iya, kebetulan cuan, terus bacotnya udah gede gitu. Dan dia punya temen yang sedikit ngerti biasanya. Biasanya sih gitu. Sekarang tuh era-eranya pamer Porto bro. Iya. Pamer Porto, pamer apa. Gue sih gak pernah bangga-bangga pamer gitu. Porto ya. Heeh. Ya lu kalau mau lihat gue emang ada sih upload di video gue yang tiap weekend lah, itu ada. Ya Porto gue kurang lebih sama kayak gitu. Tapi gue kalau secara pribadi gue nggak mau pamer. Karena ya apa ya? Satu lu kelihatan apa ya? Kelihatan banget lah lu jualan gitu loh. Iya. Lu kayak membangga-banggakan cuan lu gitu loh. Suatu hari pas lu turun deh, udah lu mau pamerin apa? Udah gak ada yang bisa dipamerin gitu. Iya. Menurut gue pamer kayak gitu nggak perlu lah. Ujungnya pada diam. Iya. Tapi anak sekarang emang hobi kayak gitu kok bro. Ria itu menjadi satu Iya. tren. Gue saat nggak bisa ini. salahin sih karena masyarakat tertariknya sama yang kayak gitu sih. Iya makanya. Iya. Kalau yang belajar bener-bener mungkin kurang tertarik, tapi apa ya? Once orang udah ngerti, mungkin dia akan lebih tertarik ke belajar yang bener gitu. Tapi kalau gue perhatiin ya, kita nggak bisa nutup sebelah mata loh. Orang sekarang kan influencer tuh banyak. Iya. Yang benar juga banyak kan. Lu bisa bayangin gak kalau orang sekelas Deddy Corbuzier itu terjun ke saham, jadi influencer saham. Ya kita udah tahu lah ya, Deddy Corbuzier tuh kayak apa. Iya. Dan dia mungkin mempelajari. Iya, Nah, pasti. berarti ada satu metode analisa influencer lagi nih. Satu metode analisa yang mungkin akan tercipta nih menurut gua. Di yang ke depannya nih. Artismologi gitu. Ya artismologi.
gitu loh. Jadi benar dia pelajari fundamental, benar dia pelajarin teknik cara analisa, dan dia punya banyak follower, gitu loh. Tapi gue nggak kebayang sih, itu yang dikerjain ujung-ujungnya yang rugi siapa sih? Yang rugi ya banyak orang sih sebenarnya. Iya. Kalau lu masuk duluan untung. Kalau tiba-tiba udah naik, si Dedi jual kan, besok-besok udah buy, ya udah. Iya, jatuhnya judi juga ya, bukan investasi ya. Gue nggak pernah bilang main saham itu investasi. Gue bilang main saham main. Saham itu main, Saham itu main. tidak investasi. Enggak. Karena yang bilang saham itu investasi itu jualan seminar. Dia bagus-bagusin saham ya. Oh lu investasi saham untung gitu. Padahal enggak. Menurut gue saham itu main. Gue juga sempat kepikiran nih. Maksud gue gini, kalau lu bilang investasi, gue deposito nih. Gue tahu dong, kapan gue dapat bunganya. Tanggal berapa gue dapat bunganya. Bener kan? Yeah. Lu mau ngomong analisa fundamental, teknikal, jangka panjang, jangka pendek, lu nggak pernah bisa tentuin tanggalnya kan? Kapan lu dapat cuan? Nggak bisa. Kapan lu bisa take profit? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Mungkin itu yang lu sebut main. Karena lu nggak bisa tentuin kapan lu bisa dapetin hasilnya. Enggak, gini loh. Masalahnya, lu sejago-jagonya teknikal, sejago-jagonya fundamental, ya, itu nggak akan bisa 100% bener. Apalagi yang nggak jago. Bener, man. Sejago-jagonya teknikal ya, itu lu prediksi naik, itu bisa besoknya turun. Gitu. Betul. Sejago-jagonya lu fundamental, lu bilang, oh ini perusahaan bagus gitu. Tapi lu nggak tahu kapan dia naik gitu. Bisa aja pas lu beli ini fundamental, oh ini paris segini udah murah nih, lu beli. Besoknya turun 2-3 bulan gitu, terus lu nggak kuat, lu udah keburu cut loss, bulan keempat, bulan kelima baru dia naik. Yeah. Itu bisa, makanya gue bilang main. Main ya? Saham itu main, nggak invest. Yang bagus-bagusin saham itu investasi pasti untung. Itu jual seminar men orangnya. Hati-hati kalian. Benar. Karena apa atau nggak dia bagus-bagusin itu? Karena dia ada jualan, dia ada kepentingan yang lain gitu loh. Betul. Makanya dia bagus-bagusin, dia lihat, wah ini bagus nih orang nih. Jadi orang-orang dia baik yang ngikutin dia, jual seminar. Tapi ya balik lagi bro, orang tetap cuma ngarepin cuan. Iya, balik Cuan. lagi. Setuju gue. Lu akan jadi dewa ketika lu bisa nebak saham ini besok naik atau enggak, gitu aja sih. Kayak Raffi Ahmad maksud lu. Tolong Anda. Enggak lah, dia udah tobat itu. Enggak, karena gini loh, gue perhatiin saham tuh susah buat dianalisa. Sehingga orang lebih lebih ngikut-ngikut aja. Lebih ngikut-ngikut aja, karena dia mau analisa juga susah. Lu pakai analisa yang benar juga ujung-ujungnya susah, apalagi di Indonesia ya. Enggak, di dunia sekarang kayak begitu, bro. Ya, gara-gara Elon Musk sih sebenarnya sih. Tolong Anda Elon Musk ya. Udah rugi kan Anda di kripto. Makanya diam sekarang. Tapi ada gosip baru, bro, katanya Elon Musk tuh yang punya Dogecoin ya. Oh, kan udah turun juga. Udah Udah diem dia sekarang. Tapi menurut lo masih worth it nggak orang untuk belajar itu? Apa orang mendingan follow influencer aja? Worth it kalau lu belajar dari orang yang benar. Gitu. Belajar dari sumber yang benar lah, bukan orang yang benar ya. Lu bisa dari buku, dari mana, dari pengalaman sendiri. Dari sumber yang benar gitu. Sumber yang benar tuh orang bisa contohnya salah gimana? gitu. Tapi kalau sumber yang benar tuh ada. Atau belajar dari dasar kali ya? Benar-benar belajar dari dasarnya. Ya, dasar juga bisa. Ya, lu misalkan mau belajarin teknikal, kayak yang tadi gue bilang, ada teori dasarnya namanya Dow teori yang 3 poin itu. Baru lu kembangin lagi. Oh, Dow teori poin yang pertama tuh bahasa ini loh gitu. Kalau fundamental juga belajar dari laporan keuangan dulu awalnya ya. Laporan keuangan, tapi bisa juga dari analisis yang namanya top down, bisa dari analisis bottom up gitu, itu bisa juga. Top down tuh yang kayak misalkan lu lihat dari negaranya dulu nih, kok nih kondisi negara bagus nih, misalkan berapa tahun ke depan bisa ranking 5 besar gitu negaranya kan, terus baru dilihat sektornya, ini kira-kira sektor apa aja sih yang mendukung negara ini bisa bagus gitu, dari sektor baru dilihat perusahaan, kurang lebih kayak gitu loh. Ini biasanya kalau orang luar negeri sih yang mau direct investment ya, misalkan dari China gitu, dia mau investasi di Indonesia, dia biasanya lihatnya kayak gitu. Tapi ini bisa dipakai juga di saham gitu. Oke. Berarti masih worth it lah ya. Mendingan orang tahu daripada nggak tahu sama sekali. Asal ikut-ikut lah gitu. Karena menurut gua ya apa ya? Ya itu, balik lagi influencer tuh banyak yang asal gitu. Tapi kalau menurut gue sih gini sih, kalau emang tujuan lu untuk main atau untuk judi lah ya, lu gunain uang lu yang nggak lu pikirin lah. Lu mau ikutin influencer terserah, tapi jangan gunain uang yang lagi lu pakai. Setuju. Uang dingin lah, uang dingin kita nyebutnya. Uang dingin untuk yang influencer lah, gitu loh. Karena
itu hilang pun lu nggak peduli gitu loh. Iya. Kayak gue naruh di kripto kemarin, gue baru belajar kripto, gue naruh. Misalnya gue taruh 5 juta gitu ya. Buat gue 5 juta hilang ya udah. Bener, setuju. Tapi kalau gue taruh 500 juta hilang, gue kan pusing. Gitu loh. Itu bisa gantung diri lu kali, bro. itu psikologis itu yang orang harus belajar karena kadang ada orang serakah sih masalahnya sih. iya. Semua orang serakah, bro. Semua orang, bener. Iya. Jadi psikologis itu kayaknya ilmu paling utama. Tapi kalau lu mau investasi, ya lu bolehlah gunain uang yang ada di tabungan atau apa, tapi bener lo harus pelajari dulu semuanya gitu. Berbarengan lah sama analisa kalau menurut gua. Jadi nggak cuma psikologi doang. Kadang psikologi gini, bro. Psikologi itu jadi pembenaran para influencer gitu. Ketika mereka analisanya salah. Gitu maksud gua. Dia analisis salah nih. Sama yang dia bilang naik, ternyata turun. Kan? Tiba-tiba nyalain followers ya. Oh, kalian gini nih, money managementnya nggak bener gitu. Itu bisa jadi pembenaran si influencer gitu. Jadi makanya gue bilang di sini harus dibarengi gitu. Jadi ketika lu barengi, ya ketika lu ngikutin influencer gitu ya, mereka nggak bisa nyalain lu. Ketika lu disalahin, lu udah tahu faktanya. Oh, ternyata dia yang bacot doang. Gitu. Iya betul. Gitu. Lu ngomongin siapa sih, bro? Mostly influencer sekarang kayak gitu. Oke. Tapi ada nggak sih satu influencer yang bikin lu benci banget gitu? Tadi salah satu yang gue sebut ya, yang itu anak kemarin sore gitu. Oh. Yang dia depannya T itu? Ya bisa lihat sendiri lah. Ya. Depannya T apa B? Depannya T itu sih. Oke. Ya itu bisa lihat sendiri lah. Itu dia baru cuan kemarin lah istilahnya. Baru habis pandemi cuan terus udah bacot gitu, udah bikin seminar segala macam gitu. Kegiatan lu sekarang apa sih? Kegiatan gue biasa aja lah, kerja aja. Ya kalau lagi libur bikin konten gitu. Lu megang banyak perusahaan gak sih, bro, yang lu analisa saat ini? Gue paling ya yang bener-bener gue ikutin ya, itu dari telekomunikasi, tapi bukan yang telkonya, lebih ke menara-menara. Oke. Jadi yang kayak si TOWR, terus Tebik itu gue lumayan ngikutin, sama konstruksi. Kalau konstruksi itu yang kayak Wika ya, Waskita Karya, yang kayak gitu-gitu. Oke. Kalau yang mau tahu perkembangannya saham-saham itu follow. Subscribe Instagramnya Dennis Christopher. Subscribe YouTube dong. Oh? Subscribe YouTube, Oh, follow iya, YouTube. Instagram, gimana sih? Oh ya, subscribe YouTube-nya. Ya follow Instagram juga nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa. Kalau mau nanya-nanya boleh. Gua kalau sempet balas ya gua balas. Yang nge-trigger lu buat jadi YouTuber tuh apa? Ya itu, karena ada keresahan. Keresahan lu apa? Banyak orang-orang yang menyesatkan sekarang ini. Udah menyesatkan, cari duit gitu ya. Gue pernah nonton lah, gue subscribe juga YouTube-nya dia. Dia kalau ngejelasin tuh detail sih. Mulai dari laporan keuangannya, teknikalnya semua. Lu boleh coba subscribe YouTube-nya dia. Lu berapa hari sekali bikin konten? Gue kalau yang pasti ya, gue sekarang sih belum ini ya. Maksudnya gue belum jadwalin banget sih, belum gue fokusin banget. Tapi yang pasti kalau tiap Sabtu itu gue update ada yang namanya Market Insight. Market Insight itu isinya adalah bahas sentimen 1 minggu, ya. Kemudian ada prediksi IHSG minggu depan, sama ada beberapa saham-saham yang masuk ke Porto. Ya. Itu di situ gue kasih lengkap kok. Ada harga belinya di range berapa, terus lu take profit bisa di berapa. Terus kalau sahamnya turun, lu cut loss-nya di harga berapa, itu ada di situ. Oke. Itu pasti gue keluarin. Itu setiap hari Sabtu? Setiap Sabtu gue pasti upload. Oke. Terus di luar itu ya, kalau misalkan lagi random gue lihat nih ada saham yang bagus gitu ya, atau ada yang beritanya lagi rame gitu ya, terus banyak yang trading gitu. Ya ini random aja sih. Ya itu gue bisa upload kapan aja, itu gue bikin juga. Sama gue rencana pengen banyakin juga konten yang tips-tips investasi gitulah. Jadi ini lebih buat yang ke pemula aja sih. Investasi apa main? Iya, main saham lebih tepat. Tapi di situ emang gue sebutnya investment tips sih. Oke. Karena nggak mungkin play tips kan. Iya, jelek banget ya. Iya. Tapi sebenarnya saham itu main. Saham itu main Iya, ya. bukan investasi. Kecuali Anda influencer. Jadi yang menurut lu yang investasi itu apa? Investasi ya. Investasi yang beneran itu menurut gue adalah di ilmu dan kehidupan lu sih. Betul. Itu baru investasi. Kalau cuma teori, semua orang bisa ya. Semua orang bisa pelajari. Apalagi bacot gitu. Iya. Waduh, gampang banget bacot. Bro, tapi kalau semua orang kayak begitu, bro, nggak menutup kemungkinan lo itu malah jadi itu nanti trennya.
contohnya kayak koin lah gitu loh. Elon Musk ngomong, jujujujujujut. Nggak juga dong. Justru itu apa ya? Menurut gua membalikan keadaan yang sekarang gitu. Yang sekarang banyak yang nggak relevan gitu ya karena banyak influencer. Ya. Ke depan kalau emang udah pada belajar gitu ya, udah pada paham ya, perlahan-lahan influencer itu pasti akan menghilang dan market jadi apa ya? Lebih sesuai gitu, sesuai dengan keadaan real perekonomian gitu. Jadi kalau lo belajar manajemen keuangan ya, ada yang namanya EMH, Efficient Market Hypothesis ya. Itu ada yang strong, ada yang weak, ada yang semi strong ya. Kalau market Indonesia ini kan masih weak nih levelnya. Karena apa? Orang ngomong apa kita pada ikut-ikutan semua gitu ya. Jadi kondisi perekonomian sekarang itu nggak selalu mencerminkan dari apa ya, harga saham yang sekarang gitu loh. Kondisinya sekarang gitu. Tapi ketika antar pelan-pelan orang udah pada paham semua ya, nanti dia udah naik tuh levelnya jadi semi strong, jadi strong gitu ya. Nanti korelasi antara pergerakan harga saham sama perekonomian itu bisa lebih sebanding gitu. Gue takut malah yang benar itu akan hilang dan akhirnya orang cuma ya kayak gitu, cuma ngikut-ngikut influencer doang. Gue rasa ya sampai kapanpun ya, dua-duanya nggak akan hilang sih. Dua-duanya nggak akan hilang. Tetap ada jalur yang benar, tetap ada jalur yang nggak benar, gitu aja. Oke deh kalau gitu, thank you banget nih Dennis Christopher udah datang ke podcast Orang Biasa. Gila. Orang biasa nggak? Menurut gue lu masih setengah biasa sih. Setengah biasa. Setengahnya agak luar biasa. Gue mau coba menjadi biasa lah ke depannya. Nanti kalau subscriber lu udah 1 juta, wah lu luar biasa deh pokoknya. Tolong subscribe makanya. Tapi kalau semua orang nanti subscribe YouTube lu, ngikutin rekomendasi lu, ujung-ujungnya lu jadi influencer juga. Oh, tapi gue jadi influencer nggak jual seminar gitu. Oh, nggak jual seminar ya. Yang salah itu lu udah ilmunya salah, jual seminar ya. Tolong ada influencer ya. Tolong, jangan makan duit rakyat. Des, thank you udah datang ke podcast Orang Biasa. Seperti biasa, gue akan memberi lu kenang-kenangan dari podcast Orang Biasa. Apa nih? Ya, bukan apa-apa lah bro. Ini gue persembahkan untuk lo. Nih gue harus langsung pakai apa gimana nih? Terserah lu mau pakai atau enggak. Tapi itu sih udah disetrika bro. Masker POB syukur-syukur kalau dipakai. Oke, thank you ya udah datang. Dan ini podcast Orang Biasa, bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu U Se San O I.